Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai karunia, dan yang menghadirkan kepada kita bulan Ramadan sehingga kita bisa menikmati jamuan-jamuan ibadah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah Islam sampai di tengah kita. Atas perjuangan beliaulah Islam hadir di tengah-tengah umat manusia sehingga menjadi pemandu manusia untuk keluar dari kelamnya jahiliyah menuju terangnya Islam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal bagi kita di dunia dan di akhirat. Ketakwaan adalah sebaik-baik perhiasan yang kita pakai ketika hidup di dunia, dan ketakwaan adalah satu-satunya jalan selamat bagi kita di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita. Dan jika kalau kita telisik secara bahasa, maka kata Ramadan itu para ulama menyebutkan berasal dari kata ar-ramda. Ar-ramda sebutkan oleh para ulama syiddatul harri fis sayf. Syiddatul harri fis sayf, yaitu panas yang sangat-sangat panas ketika di musim panas. Lalu sebagian ulama mengartikan kenapa bulan Ramadan disebut dengan kata ar-ramda, dan kenapa Allah memilihnya sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut sebagian ulama, mereka mengatakan bulan Ramadan ini dia disebut dengan bulan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa manusia dan meleburkan dosa-dosa manusia dengan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Berkaitan dengan hal ini, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan keutamaan bulan Ramadan di dalam banyak hadisnya, dan diantaranya adalah bulan Ramadan adalah bulan bagi pelebur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sebutkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsah wal jum'ati ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahinna idza ijtanabatil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dari salat yang 5 waktu, dari salat ke salat yang lain di salat 5 waktu, dari hari Jumat ke Jumat yang lain, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lain,
semua itu adalah penebus bagi dosa-dosa selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah menjelaskan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Tidak cukup hanya itu, kemudian di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang qiyamul lail, yang salat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Artinya dua kesempatan diampuni dosa. Ketika kita berpuasa dan ketika kita menjalankan salat malam. Kemudian tidak cukup itu, Rasulullah yang menambahkan keutamaan yang lain. Rasulullah SAW menjelaskan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis-hadis ini jika ia menunjukkan sesuatu, maka sesungguhnya ini menunjukkan peluang yang sangat besar yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Peluang untuk diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Peluang untuk dileburkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Peluang yang sangat besar yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Maka bulan Ramadan ini adalah sungguh hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa memanfaatkan peluang-peluang yang besar ini. Tidak semua orang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini. Terbukti banyak orang yang menjalani ibadah di bulan Ramadan, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, banyak orang yang sholat malam di malam-malam bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Rubba sha'imin, kata rubba di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan alangkah banyaknya orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Wa rubba qa'imin, alangkah banyak orang yang salat malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari salat malamnya kecuali dia ngantuk karena dia bergadang semalaman. Hadirin rahimakumullah, kita perlu bertanya-tanya. Kita patut bertanya-tanya, kenapa ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah? Kenapa ada orang yang melakukan salat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak mendapatkan pahala, tidak diampuni dosa-dosanya, dan dia hanya mendapatkan kelelahan dari ibadahnya itu. Kenapa demikian? Pasti ada sebab-sebab, yang sebab-sebab itu menyebabkan kemudian ya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya, kira-kira ada 3 hal yang membuat ibadah puasa kita sia-sia. Ada 3 hal.
Yang pertama adalah ketika kita tidak menjauhi hal-hal yang haram. Ketika kita tidak menjauhi harta yang haram, ketika kita masih memakan harta yang haram, ketika kita masih memakan harta yang berasal dari hal yang haram, baik itu karena transaksinya yang haram, atau karena kita memakan harta milik orang lain, atau karena kita memakan harta riba, atau karena kita memakan harta anak yatim, atau yang lain sebagainya, yang harta tersebut berasal dari harta yang haram. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua sebab-sebab dikabulkannya doa, harusnya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajaba lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa mengijabah doanya? Belum lagi kalau kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita mengatakan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencaci, menghina dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa dari hal-hal yang tadinya dimubahkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah menerima puasa kita dari makan dan minum, tetapi kita tidak berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang pertama ini. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan yang kotor dan perbuatan yang kotor, maka Allah tidak membutuhkan dari puasanya itu apa-apa. Yang kedua, berarti kita harus meninggalkan sikap zalim terhadap orang lain. Kita tidak boleh menyakiti orang lain di bulan Ramadan ini. Karena ketika kita menyakiti orang lain dengan perkataan yang kotor, dengan perkataan yang dusta, dengan perkataan yang menghinakan, atau dengan perbuatan yang merendahkan orang lain di hadapan sesamanya, atau dengan melakukan perbuatan yang mengajak permusuhan kepada orang lain, maka Allah tidak butuh kepada puasa kita. Maka perbuatan kezaliman terhadap orang lain harus kita tinggalkan. Maka di bulan ini seharusnya kita ini memperbaiki hubungan dengan sesama. Itulah kenapa orang-orang terdahulu dari kita ketika masuk bulan Ramadan, mereka memohon ampun dari saudara-saudaranya, meminta maaf dari saudara-saudaranya apabila ada kesalahan. Takut-takut jika doa orang yang dizalimi, doa orang yang kita sakiti menghalangi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, kenapa pada bulan Ramadan ini justru kita dianjurkan untuk saling memaafkan, untuk saling membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang punya hutang, menyantuni anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itu karena supaya amal ibadah kita lancar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita masuk surga itu bukan karena salat kita. Bisa jadi kita masuk surga bukan karena ibadah kita yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita masuk surga bukan karena puasa kita atau sedekah kita. Bisa jadi kita masuk surga karena doa orang miskin yang kita bantu.
Bisa jadi kita masuk surga karena doa anak yatim yang kita santuni. Bisa jadi kita masuk surga karena doa orang-orang kecil yang kita bantu. Bisa jadi bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan seorang pezina dari Bani Israel diampuni dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan dia ke dalam surga karena dia memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan di tengah gurun pasir. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus saling bersiraturahmi dengan sesama dan saling menyantuni sesama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ketiga ketika kita beribadah di bulan Ramadan, dan kesalahan ini bisa jadi merupakan kesalahan yang juga sering kita lakukan. Di antaranya adalah kesalahan karena kita meninggalkan yang utama untuk mengerjakan yang baik. Mengerjakan yang baik diperintahkan di bulan Ramadan, tetapi jangan sampai meninggalkan yang utama. Jangan sampai meninggalkan yang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Sebagai contohnya misalnya seorang pegawai yang dia meluangkan waktunya ketika dia bekerja, tidak bekerja, tetapi dia malah tilawah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah, tetapi ketika ibadah tersebut melalaikan kewajibannya dari melaksanakan tugasnya dalam bekerja, maka itu menjadi tidak baik. Seorang yang misalnya ketika kita buka puasa mendengar azan maghrib, kemudian kita segera berpuasa, segera berbuka puasa. Dan itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyegerakan berbuka. Tapi ketika kita berbuka kemudian terus berbuka sampai melalaikan waktu salat maghrib, maka itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena panggilan azan adalah panggilan untuk salat, bukan panggilan untuk makan. Kemudian contoh yang lain misalnya, kita begitu bersemangat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid bersama umat Islam yang lainnya, dan itu dianjurkan. Sebagaimana juga para sahabat berlomba-lomba untuk sholat berjamaah di masjid bersama sahabat-sahabat yang lain. Tetapi kemudian ketika kita tidak mempunyai semangat yang sama di dalam melaksanakan sholat berjamaah dalam ibadah-ibadah fardu, maka semangat kita itu harus diperbarui. Karena ibadah yang fardu itu lebih wajib sholat berjamaah dibandingkan sholat sunnah. Sholat zuhur berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah dan lain sebagainya, itu lebih utama daripada kita sholat tarawih berjamaah. Maka itu semangat kita untuk melaksanakan sholat yang lainnya berjamaah itu seharusnya lebih besar daripada semangat kita untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Begitu juga yang lainnya, contohnya misalnya ada seorang anak ketika dia pulang ke rumahnya, diminta oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu, dia tidak mau melakukan dengan alasan saya mau beribadah, saya mau baca Quran, saya mau beristirahat, nanti malam saya akan beribadah. Yang seperti ini tidak sesuai dengan panduan Rasulullah SAW, karena ketaatan kepada kedua orang tua merupakan lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain, apalagi ibadah-ibadah yang sunnah. Karena di dalam Al-Quran kita dilarang untuk mengatakan kepada kedua orang tua. Dan jangan jadikan alasan kita beribadah sebagai alasan kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu kali Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya. Lalu Rasulullah melangkahkan kaki yang pertama menaik kepada tangga yang pertama dari mimbar Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan amin. Kemudian beliau naik ke tangga yang kedua dari mimbarnya, kemudian mengatakan
amin. Kemudian Rasulullah naik ke tangga yang ketiga, kemudian Rasulullah mengatakan amin. Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat. Ketika itu para sahabat bertanya, apakah yang terjadi wahai Rasulullah SAW? Karena kami belum pernah melihatmu melakukan hal yang seperti itu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ketika aku akan naik mimbar, malaikat Jibril datang kepadaku. Ketika aku naik mimbar yang pertama, malaikat Jibril berkata kepadaku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkanmu dari orang yang bertemu orang tuanya ketika orang tuanya di usia senja, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, atau Allah tidak memasukkannya ke dalam surga karena dia berbakti kepada orang tuanya. Maka Rasulullah Jibril mengatakan, katakanlah amin. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Kemudian ketika hendak naik ke mimbar yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, semoga Allah menjauhkanmu dari orang-orang yang ketika disebut namamu, dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah SAW naik ke tangga yang ketiga. Lalu malaikat Jibril mengatakan, semoga Allah menjauhkanmu dari orang-orang yang bertemu bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan amin. 3 hal ini merupakan 3 hal peluang yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang ini, maka itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya orang yang bertemu dengan 3 hal ini tidak diampuni dosa-dosanya. Dan alangkah ruginya orang yang bertemu bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Karena kalau bulan Ramadan saja tidak diampuni dosanya, apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka mulai hari ini khatib mengajak diri sendiri dan kepada jamaah sekalian agar kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan dan kita jauhi dosa-dosa di bulan Ramadan, sekecil apapun dosa-dosa tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, hati kita sudah bersih dari dosa-dosa, tubuh kita sudah bersih dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kawaladin yauma wulida ummuhu, ya, ketika seperti seorang anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil muhtadil amin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.